Halo, sudah kedengaran Bapak suaranya? Ya, sudah. Oke, kita mulai saja ya Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak, Ibu, dan rekan mahasiswa serta para audiens yang kami hormati, yang kami banggakan. Terima kasih sudah berkenan hadir dan masuk ke dalam acara webinar nasional kita pada pagi hari ini, Sabtu 2 Agustus 2025. Semoga kita dalam keadaan sehat, selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Perkenalkan, Bapak Ibu sekalian, saya Umi Alfia selaku General Manager Kuin Pustaka Nusantara. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di acara webinar. Webinar kali ini kita bersama dengan narasumber hebat kita yaitu Bapak Didik Hari Nugroho, STMTF. Alhamdulillah kami sangat merasa bangga dan bahagia sekali karena banyak sekali audiens kita yang luar biasa hadir pada pagi ini. Luar biasa, tema kita pada pagi ini yaitu desain kurikulum berbasis industri dengan pendekatan Dakyum untuk pendidikan yang relevan dan siap kerja. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak sabar untuk mendengarkan paparan materi ilmu yang luar biasa. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Oleh karena itu, saya Umi Alfia resmi membuka acara webinar pada pagi ini yang akan langsung dipandu oleh moderator keren kita yaitu Mbak Setia Maywulansari. Halo Mbak Setia. Dan narasumber hebat kita yang luar biasa ilmunya, Bapak Didi Hari Nugroho ST MTF. Baik kepada moderator Mbak Setia dipersilahkan. Tes. Nah, udah Bu. Baik, terima kasih Mbak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang di webinar nasional dengan tema Desain Kurikulum Berbasis Industri, Pendekatan Dakum untuk Pendidikan yang Relevan, Adaptif, dan Siap Kerja. Saya, Setia Maywulansari, akan memandu jalannya webinar ini yang dihadiri oleh para pendidik, akademisi, praktisi industri, dan mahasiswa dari seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai webinar, izinkan Setia bacakan tata tertib kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Yang pertama, dimohon untuk Bapak atau Ibu rekan mahasiswa untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan audionya agar kegiatan webinar kita dapat berjalan dengan lancar dan baik tanpa gangguan. Yang kedua, untuk link absensi akan kami berikan setelah sesi tanya jawab. Jadi harap Bapak Ibu untuk mengisi absensi kehadiran. Yang terakhir, kami akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu semua yaitu 3 pertanyaan dan pastinya akan mendapatkan door prize yaitu pulsa 3 orang gratis
yang mendapatkan voucher 10% setiap pembelian paket di penerbitan City Queen Pustaka Nusantara. Baik, Bapak Ibu, di era yang terus berubah cepat, dunia pendidikan dituntut untuk semakin responsif terhadap kebutuhan dunia kerja. Nah, disinilah pentingnya Dakum, pendekatan kurikulum yang berbasis langsung pada tuntutan dunia industri. Kita akan bahas bagaimana metode ini bisa menjembatani gap antara ruang kelas dan lapangan kerja. Nah, insya Allah hari ini kita akan mendengarkan nih pemaparan luar biasa dari narasumber hebat yang sudah sangat berpengalaman dalam pengembangan kurikulum dan pelatihan vokasional berbasis industri. Perkenalkan Bapak Ibu narasumber hebat kita hari ini, yang terhormat Bapak Didik Hari Nugroho STMT. Selamat pagi Bapak dan selamat datang. Selamat pagi Mbak Sepia. Di Politeknik Negeri Sriwijaya. Beliau memiliki rekam jejak panjang di dunia pendidikan. Di antaranya, pernah menjabat sebagai konsultan pendidikan di Swiss Contact Indonesia pada tahun 2019 sampai 2022. Beliau juga sebagai kepala unit penelitian dan pengabdian masyarakat di Politeknik Aceh 2017 sampai 2018. Nah, beliau ini juga sebagai wakil direktur bidang kerjasama pada tahun 2015 sampai 2016 serta wakil direktur bidang AK 2014 di institusi yang sama yaitu Politeknik Aceh. Bapak Didik menyelesaikan pendidikan sarjananya itu di Universitas Indonesia dan meraih gelar Magister Teknik Kimia dari Universitas Kuala. Dalam bidang karya ilmiah, beliau telah menulis 10 buku, 15 proyek penelitian dan pengabdian sejak tahun 2010 2012. Nah, mari dan interaktif. Jangan lupa siapkan catatan, pertanyaan, dan tentu saja pastikan koneksi internet tetap stabil. Kepada Bapak Didik Nugroho STMT, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Sepia sebagai moderator ini ya. Suara saya kedengaran jelas ya, Mbak Sepia? Ya, suara saya kedengaran ya? Jelas. Oke, ya. Pemaparan saya hari ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi mengucapkan terima kasih ada General Manager Pustaka di via ya, dan sejauh saya di pengembangan kurikulum ya, spesial chapter di desain kurikulum berbasis sharing ya, terkait dengan buku yang sudah saya tulis ya. Jadi ini pengalaman saya dalam hal bagaimana mendesain kurikulum berbasis industri ini sejak mulai dari tahun 2008 ya,
di mana saya pertama bergabung di Politeknik Aceh. Jadi kami di sana mengembangkan kurikulum dengan melibatkan industri sebagai partner mitra untuk pengembangan kurikulum ini. Ya, nah itu kira-kira sekedar info awal ya. Nah sekarang kita akan menuju ke saya punya satu video yang di mana ada project kami terlibat di project itu ya. Backgroundnya sudah dibuat ya? Yang ini udah. Ya ini muncul juga. Sinyalnya. Izin, mohon maaf Bapak, untuk videonya itu tidak terdengar suaranya Pak.
Apa tidak ada suara? Ya, itu adalah video singkat ya terkait dengan bagaimana kami mendesain kurikulum ya. Jadi itu adalah para panelis atau tenaga ahli dari industri yang kita undang gitu ya di dalam satu workshop yang kita sebut dengan Dakum Workshop, dan mereka memberikan masukan inputan terhadap kita ingin mendesain kurikulum. Nah tadi contoh workshop kita buat untuk membuat satu kurikulum untuk menghasilkan profil lulusan seorang tenaga ahli di bidang kelistrikan ya. Nah itu yang salah satu yang kita ini. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, kalau Bapak Ibu ya, sebagai tenaga pengajar pendidik, ya kita dalam membuat satu kurikulum, tentunya kita mengacu kepada ada beberapa undang-undang ya, dan permen ya. Di sini kalau kita lihat pertama Undang-Undang Nomor 12, itu tahun 12, itu di pasal 35 ayat 2, itu mengamanatkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi itu dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi ya, dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi ya, yang mencakup dengan pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Nah, ditegaskan di Permendikbud nomor 3 tahun 2020, ini tentang standar nasional pendidikan tinggi, pasal 11, itu menyatakan bahwa kurikulum itu merupakan perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran yang untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Nah, ini yang terakhir ya, di tahun 2023, Permendikbud nomor 53 itu terkait dengan penjaminan mutu ya pendidikan tinggi, di paragraf 2 itu terkait dengan standar kompetensi lulusan ya. Jadi di pasal 8 itu bahwa capaian pembelajaran lulusan itu atau kita sebut dengan CPL itu disusun oleh unit pengelola program studi ya, tentunya untuk melibatkan pemangku kepentingan dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Jadi dalam mendesain kurikulum, hal ini kalau kita lihat di di Permendikbud nomor 53 tahun 2023 ini, jadi untuk merumuskan CPL, capaian pembelajaran lulusan, itu harus melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder ya, atau dunia usaha atau dunia industri. Nah, kalau Bapak Ibu pernah melihat buku ya, sumber dari penyusunan kurikulum pendidikan tinggi, dalam hal ini Dirjendikti Kemendikbud tahun 2020, ini kira-kira tahapan dalam penyusunan dokumen kurikulum. Jadi kalau kita menyusun kurikulum ini, ya diawali dengan analisis kebutuhan ya, atau sinyal pasar ya dalam hal ini ya. Jadi sebelum kita menentukan bahwa kita ingin membentuk satu profil, itu harus melihat dulu kebutuhan sinyal pasar. Nah, dalam hal ini untuk analisis kebutuhan sinyal pasar, mau tidak mau kita harus melibatkan stakeholder ya, dalam hal ini ya dunia industri tadi ya, atau kita sebut dengan DUDI. Nah, di sini nanti kita mengundang yang tadi ya, stakeholder ya, dalam hal ini industri gitu ya, kita undang untuk apa? Untuk merumuskan profil lulusan. Nanti sebagai contoh, saya yakin di beberapa perguruan tinggi itu menggunakan metode yang berbeda-beda ya. Jadi dalam hal ini penyusunan dokumen ini di tahap analisis sampai menentukan profil lulusan. Nah, di sini
itu menyerahkan untuk anak. Nah, di beberapa perguruan tinggi itu mengadakan FGD, forum. Jadi beberapa yang mengikuti kurikulum itu mereka tapi di kenapa aku sebagai saya membuat satu kurikulum terkait dengan teknis seorang engineering, gitu ya, maka yang kita orang adalah seorang engineering, ya. Nah, itu penting. Itu kurang lebih nah, kita kita undang para expert tenaga ahli tadi untuk merumuskan yang namanya capaian pembelajaran lulusan. Nah, setelah itu nanti kita rumuskan kita akan mata terhadap kemudian mengacu kepada capaian pelajar lulusan. Nanti saya akan sharing ya bagaimana sih menentukan besaran SKS. Kalau itu mata kuliah itu 1 SKS, 2 SKS, dan seterusnya, itu berdasarkan dari capaian pembelajaran lulusan. Nah, setelah itu nanti kita masuk ke bagaimana mengorganisasi mata kuliah ya, mulai menyusun secara sekuens ya, atau urutan dari semester 1 sampai semester akhir gitu ya. Kemudian terakhir kita tentunya akan merumuskan namanya perangkat pembelajaran. Dalam hal ini ada rencana pembelajaran semester dan sebagainya. Dan semua tahap ini ya tentunya kalau saran saya harusnya melibatkan tenaga ahli ekspor dari industri ya. Tapi kalau kita lihat di sini tahapan ini ya sedikit berbeda ya dengan apa yang kami lakukan ya. Jadi kalau kita lihat proses di sini hanya proses sampai ke profil lulusan. Nah, ini melibatkan tenaga ahli gitu ya. Sedangkan untuk matriks sampai ke pembelajaran semester, organisasi mata kuliah ini oleh dosen-dosen yang ada di atau tim pengembangan kurikulum ya yang ada di perguruan tinggi atau di program studi itu. Nah, seperti itu. Nah, ini kita lihat ya. Sebelum kita menentukan profil, ya tentunya tadi sudah saya tegaskan di awal bahwa kita harus mengacu kepada kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau disebut dengan KKNI. Yang sebutkan tadi ada 9 level ya. Jadi sebagai contoh kita ingin membuat satu program studi di diploma 3 ya. Berarti ada di level 5. Dia ada di level 5. Nah, di level 5 ini kalau kita lihat di dunia kerja ada di level technician atau di analisis ya. Jadi kita harus kalau di Dakum itu harus mengundang ya teknisi gitu. Misalkan kita ingin membuat kurikulum terkait dengan bidang program studi, misalnya saya di bidang teknik kimia ya. Jadi kalau saya ingin buka program studi D3 teknik kimia, maka yang akan saya undang adalah seorang analis ya di bidang teknik kimia di industri ya, seperti itu. Jadi yang datang itu ya. Jadi yang datang mereka. Jadi bukan dari HRD, Human Resource Development, atau ya apa bosnya atau apa direkturnya ya. Jadi yang datang bukan itu, tapi melainkan seorang ini. Nah, berikutnya juga sama, kita mau buat program diploma 4 atau sarjana terapan atau S1, maka berada di level 6 ya, level 6. Nah, ini di atas sedikit ya, dia masih dalam teknisi, mungkin senior technician ya, bahasa seperti itu ya, atau supervisornya gitu ya. Jadi kita akan undang mereka gitu untuk datang ke workshop tersebut untuk memberikan memasukkan. Nah, kenapa mereka diundang? Ya, sebagai gambaran, kalau kita ingin membuat profil, maka orang-orang itu sangat tepat untuk kita undang karena mereka bisa menjabarkan pekerjaan mereka, termasuk tugas-tugas mereka, kemudian peralatan yang dibutuhkan pada saat bekerja, ilmu apa yang dibutuhkan, kemudian keterampilan apa yang dibutuhkan. Nah, itulah yang kita sebut dengan metode Dakum. Nanti secara rinci akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ada program studi profesi ya, itu ada di level 7 ya.
Kemudian kalau kita lihat di dunia kerja itu udah masuk ke ahli ya. Ahli ini bahasanya kalau di itu sudah levelnya manajer ya. Manajer, kemudian ada level S2 gitu ya. Teman-teman yang S2 itu sudah di atau spesialis 1 atau sarjana terapan magister terapan, maka ada di level 6. Level 8 ya. Nah, kemudian terakhir adalah yang program S3 atau doktor ada di level 9 ya. Ya, kalau bahasanya ini sudah levelnya level ahli ya kalau di dunia kerja ya. Seperti itu. Nah, jadi setelah kita tahu kerangka kualifikasi nasional ini, maka kita bisa merumuskan kurikulum tersebut ya. Nah, tapi di setiap industri pengalaman kami itu jabatan okupasi atau keahlian ini memang berbeda-beda, tapi ini gambaran secara umum ya. Nah, nanti hasil output dari Dakum Workshop tadi berupa satu dokumen yang kita sebut dengan Dakum Chart. Ya, nanti akan saya tampilkan salah satu contoh Dakum Chart. Nah, di Dakum Chart itu nanti memuat salah satunya adalah profil atau jenjang karir path dari setiap industri yang diundang itu. Jadi menarik sekali ya, dari Dakum Chart itu salah satu dokumen outcome yang bisa memotret bukan hanya tugas-tugas tanggung jawab peralatan, tapi juga bisa memotret jenjang karir path yang ada di industri mitra yang kita undang itu. Nah, itu sebagai contoh. Jadi nanti kalau kita ingin mengembangkan kurikulum, misalkan dari D3 ke D4, dan seterusnya, kita sudah punya pattern ya, kira-kira posisi jabatan ini nanti bisa kita buat atau kita undang untuk membuat pengembangan kurikulum selanjutnya. Nah, ini saya ingin sharing ya. Jadi pengalaman kami dari 2008 ya sampai sekarang itu kami membuat satu konsep sederhana ya yang kami sebut dengan step pengembangan kurikulum berbasis industri ya. Jadi kita awal mulai dari kondisi 1 ya. Nah, kalau yang 1 ini di mana ini kami sebut dengan need analysis. Jadi menganalisis kebutuhan ya. Nah, kami sebut dengan Dakum Research Workshop gitu ya. Kami mengundang panelis ya yang tadi tenaga ahli dari industri kita undang ya berupa kita undang di dalam satu workshop yang tadi yang di awal tadi ya yang di video tadi itu adalah need analysis. Jadi mereka datang kemudian kita gali informasinya. Yang catatan paling penting di need analysis ini ada peran seorang fasilitator ya. Fasilitator itu perannya adalah memimpin workshop tadi ya, menggali informasi tenaga ahli itu. Jadi seorang fasilitator ini tentunya kalau kita sebut dengan metode Dakum tadi, itu yang harus sudah certified ya. Yang sudah certified yang bisa memimpin workshop itu ya. Jadi karena apa? Karena orang tersebut sudah dilatih ya bagaimana memimpin kegiatan workshop tadi untuk menggali informasi dari tenaga ahli ya. Bayangin Bapak Ibu ya, kurang lebih 2-3 hari ya kita gali informasi itu. Jadi banyak sekali informasi-informasi kita dapat. Nah, kita bandingkan dengan beberapa kegiatan FGD yang saya ikutin ya, pengembang kurikulum, itu mereka membuat workshop kurang lebih setengah hari ya. Jadi ya kelemahannya ya tadi tidak bisa mendapatkan informasi yang banyak dari tenaga ahli. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini tergantung dari tenaga ahli tadi yang saya ceritakan tadi ya. Jadi kalau tenaga ahli yang kita undangkan itu ada HRD, maka kurang tepat menurut saya ya. Atau sekalipun bosnya gitu ya, atau yang pemiliknya perusahaan itu, maka itu kurang tepat. Kecuali pemilik perusahaan itu pernah mengalami atau bekerja pada posisi yang kita undang. Nah itu menarik sekali. Kenapa tadi di awal sudah saya katakan, paling penting di poin ini adalah orang yang datang harus tepat ya, dalam hal ini sesuai dengan kualifikasi tadi ya. Sebagai contoh tadi, kalau kita mau membuat program D3 teknik kimia, maka yang kita undang adalah seorang teknisi atau operator ya, yang seorang teknisi atau operator yang bekerja di berbagai macam industri. Nah, di need analysis ini semua jabatan itu sama yang kita undang ya. Jadi kalau kita undang itu seorang teknisi atau operator, itu yang datang adalah seorang teknisi atau operator dari berbagai macam perusahaan ya. Nah, tentunya. Tapi di dalam workshop ini ada kriterianya ya. Biasanya kita undang itu 8 sampai 12, maksimal 12. Jadi kenapa? Supaya workshopnya itu berjalan
dengan lebih baik dan maksimal. Nah, setelah di need analysis ini, nanti Bapak Ibu kita masuk ke job and task analysis atau JTA. Nah, di mana di workshop ini itu peran dosen-dosen ya dari fakulty member atau jurusan tadi bagaimana menerjemahkan atau menganalisis inputan yang dari industri tadi gitu ya. Nah, ini menarik ya. Nah, tetapi di sini tidak dosen atau fakulty member tadi saja, tapi juga dilibatkan tenaga profesional tadi ya, tetap terlibat juga. Jadi menurunkan menjadi yaitu adalah capaian pembelajar lulusan tadi ya. Nah, disinilah CPL tadi yang saya jelaskan di depan tadi ada mengandung 4 aspek ya tadi ya. Aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum, aspek keterampilan khusus. Nah, ini kita rumuskan di sini ya, tentunya melibatkan tenaga ahli dari industri ya. Nah, itu tahapan seperti itu. Nah, ini kami sebut dengan tahapan di mana course design workshop ya. Nah, kemudian kita masuk ke tahap berikutnya setelah kita menentukan CPL tadi, maka kita buat matriksnya ya. Kita buat matriksnya artinya setiap mata kuliah itu harus berkesinambungan dengan capaian pembelajaran lulusan tadi ya. Nah, jadi setiap mata kuliah itu harus mendukung CPL tadi ya. Jadi kalau ada mata kuliah yang tidak punya CPL, maka ya kalau saran saya mata kuliah itu seharusnya tidak ada ya di program studi tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan keterkaitan antara capaian pembelajaran lulusan dengan mata kuliah, kemudian kita buat struktur program gitu ya. Struktur programnya, kemudian kita bangun bagaimana mata kuliah keterkaitan itu saling berhubungan, sequence ya. Dari semester 1 sampai semester akhir itu juga disusun ya. Kemudian juga kita menyusun distribusinya di setiap semester. Nah, hal-hal ini juga kita tentunya melibatkan juga tenaga ahli tadi ya. Jadi tenaga ahli tetap diikutkan gitu ya. Mengapa? Pengalaman kami, mereka ini akan membantu kita supaya tidak terjadi misunderstanding tadi ya. Jadi apa yang dimasukkan di analisis ini jangan sampai lepas ya. Nah, sering terjadi kalau tidak didampingin, kadang-kadang ada misunderstanding sehingga nanti pada saat kita membuat distribusi mata kuliah, kemudian keterkaitan CPL tadi terjadi gap ya seperti itu. Nah, setelah kita menyusun tadi, maka langkah selanjutnya setiap dosen akan membuat yang namanya RPS atau rencana pembelajaran semester. Ya, jadi RPS itu sudah mengandung capaian pembelajaran lulusan ya, ada 4 aspek tadi. Nah, jadi nanti setelah itu ya dosen tersebut harus membuat rencana pembelajaran. Nah, sebenarnya sampai di tahap 6 ini sudah cukup ya, tapi kami coba membantu juga bagaimana setelah membuat RPS, bagusnya ya kita membuat modul ya, pengembangan modul ya, pembelajaran. Jadi bukan hanya sampai di RPS, tapi juga sampai ke modul. Jadi diharapkan modul-modul yang kita ajarkan itu betul-betul relevansi terhadap dunia kerja tentunya. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau kita tidak melibatkan tenaga ahli, bisa jadi apa yang kita ajarkan modulnya itu bisa jadi terjadi gap ya, atau seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita bikin modul, maka kita bisa membuat jadwal atau scheduling ya, jadwal atau blok ya. Kalau di vokasi politeknik itu sangat kental ya, namanya sistem blok ya. Nah, ini bisa menarik. Tapi intinya mau pakai sistem blok atau mau pakai sistem tidak blok, itu bisa jadi kita buat. Paling tidak 4-8 tahap ini kalau kita bisa kerjakan, maka itu sangat bagus sekali ya. Jadi kurikulum kita betul-betul sudah terintegrasi ya dengan itu. Nah, sekarang tadi Bapak Ibu sudah mendengar yang namanya DAKUM ya. Jadi DAKUM itu sebenarnya akronim atau kepanjangan dari develop a curriculum. Jadi pengembangan suatu kurikulum. Jadi DAKUM ini dikembangkan oleh Dr. Robert Norton ya. Beliau merupakan pengembangan awalnya ya, sehingga metode ini sangat, kalau menurut saya ya, sangat baik ya, bagus gitu, efektif, efisien ya. Nanti kenapa pengalaman ini kita bisa sharing. Jadi metode ini sangat cocok dan tepat ya untuk bagaimana kita membuat satu kurikulum. Nah, sejarah singkat ya, jadi Bapak Ibu ya, ini sekedar gambaran bahwa tahun 1993 itu
pertama kali ya diperkenalkan oleh Peter Achterberg. Nah, ini dari ESPPS ya. Beliau mensosialisasi ya, memperkenalkan ya metode ini ya. Namun tahun 2028 sangat jauh sekali 93 sampai 2008 ada project ya namanya TAPP, The Aceh Polytechnic Project gitu ya. Nah, ini mendirikan salah satu politeknik baru ya. Kemudian di situ mengembangkan kurikulumnya dengan menggunakan metode Dakum tadi. Dan saya salah satunya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk belajar ya metode ini. Namun tidak langsung dengan Dr. Nopon, tapi saya belajar di TITI Nepal, di mana di sana salah satu mengajarkan bagaimana membangun kurikulum berbasis Dakum. Nah, kemudian di 2010 saya juga terlibat ya di proyek GIZ untuk mengembangkan kurikulum di Politeknik ATI Makassar ya. Kalau dulu namanya Akademi Teknik Industri Makassar, ATIM Makassar. Kemudian di tahun 2016 itu juga saya dilibatkan di dalam proyek USAID Health dan Siteko ya untuk mengembangkan, memperkenalkan metode Dakum ini, dan di Siteko juga kita merumuskan salah satu kurikulum untuk pendidikan pelatihan vokasi ya. Nah, kemudian di 2018 saya mendapatkan kesempatan ya di S4C atau Skill for Competitiveness Project ya, di mana S4C mempunyai beberapa mitra, salah satunya adalah Politeknik Industri Petrokimia Banten, kemudian ada Politeknik Negeri Jember, kemudian ada Politeknik Industri Furniture dan Mualan Kayu, ada Politeknik Industri Logam Morowali, dan Akademi Komunitas Manufaktur Bantaeng ya. Jadi kami mendampingi mitra S4C ini untuk bagaimana mengembangkan kurikulum dengan menggunakan metode Dakum. Dan salah satu di antara mereka juga diberi kesempatan dengan proyek S4C untuk dilatih atau belajar tentang metode Dakum. Artinya mereka belajar menjadi seorang fasilitator seperti saya ya. Jadi certified mereka ya. Nah, kira-kira ini. Kemudian 2018 juga kami membantu STEP ya, di mana STEP itu ada proyek dengan Politeknik Pariwisata Lombok, dan kita membantu di sana membangun kurikulum terkait dengan dunia pariwisata ya. Gitu. Kemudian di ISLI juga STIMLOG ya, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Logistik Bandung, sekarang jadi ULBI ya, Universitas Logistik. Itu juga sekarang kita tahun 2021 atas proyek S4C juga kami mendampingi STIMLOG, khususnya program studi diploma 4, saya lupa namanya, yaitu untuk mendesain kurikulum. Nah, juga sama dengan Politeknik APP Jakarta ya, juga membangun. Kemudian di tahun 2022 sama juga SMK Don Bosco Sumba juga disupport S4C untuk mendesain beberapa program studi ya di SMK Don Bosco Sumba. Kemudian alhamdulillah sekarang juga di Politeknik Negeri Medan itu juga sudah menggunakan metode Dakum, dan di Institut Teknologi Telkom Surabaya ya. Jadi at least bukan hanya pendidikan vokasi ya di sini, tapi juga ada beberapa perguruan tinggi, universitas, dan juga ada juga yang SMK ya, yang kita bantu bagaimana membuat atau mendesain kurikulum ini dengan menggunakan metode Dakum tadi. Nah, mengapa Dakum? Nah, ini penting ya. Nah, tentu kita sebagai dosen, ini saya ilustrasikan, kita sebagai dosen, kita mengajar ya, di mana apa yang kita ajarkan dalam konteks dunia pendidikan. Kemudian ini ada sebelah kanan, saya anggap ini adalah tenaga ahli ya, di mana dia bekerja sehari-hari, ya tentunya sangat sibuk dengan kegiatan aktivitinya, dan kita melihat ada satu gap. Ya, gap itu adalah celah ya, celah di mana apa yang kita ajarkan dengan apa yang dilakukan di industri itu ada satu celah, yang di mana saya yakin bahwa Dakum ini adalah satu metode yang mencoba menutup gap ini, ya, menutup gap ini. Jadi menutup gap ini ya kita menggunakan metode Dakum tadi. Nah, jadi
Dakum itu sebenarnya adalah suatu metode untuk analisis kerja ya. Jadi yang sudah cerita di awal bahwa metode ini bagaimana menganalisis ya para tenaga ahli itu untuk menjabarkan atau memaparkan pekerjaan, tugas-tugas sehari-hari mereka di lapangan tentunya ya, yang kita potret seperti itu. Kemudian, dan itu merupakan langkah awal untuk mengembangkan kurikulum ya. Jadi itu hanya langkah awal ya. Nah, dokumen outputnya itu berupa dakum chart. Nanti akan saya kasih Bapak Ibu sebagai contoh ya kami dalam beberapa proyek tadi. Nah, yang paling unik adalah dalam hal itu juga kita bisa menggunakan untuk pengembangan lainnya seperti uji keterampilan, uraian kerja atau mengevaluasi suatu pekerjaan. Jadi pengalaman saya itu Bapak Ibu ya, jadi tenaga ahli setelah kita undang itu mereka sangat senang gitu ya. Jadi dakum chart yang mereka peroleh itu juga bisa jadikan panduan mereka di tempat kerja untuk mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan tadi, atau mereka juga bisa melatih ya, misalkan melatih tenaga kerja baru untuk sebagai dokumen ya. Nah, di beberapa negara yang berkembang, termasuk Singapura, setahu saya, Malaysia, ya, India, itu di Asia ya, itu juga mereka menggunakan metode ini ya. Ya, kemudian kalau kita bandingkan metode ini, dakum tadi dengan analisis kerja yang lainnya, itu ada 3 poin ya. Efektif, ya kenapa efektif? Bayangin dengan kita mengundang tenaga ahli tadi betul-betul dengan kriteria yang kita inginkan. Kemudian cepat, kenapa cepat? Ya tadi benar-benar 2 hari tadi kita sudah bisa memotret ya, dan itu detail ya, yang kita potret. Nanti akan saya tunjukkan. Kemudian biayanya pun relatif murah ya, relatif murah. Kenapa? Nah, karena biasanya setahu saya industri-industri juga senang ya bisa ikut kontribusi dalam mengembangkan kurikulum ya. Jadi tenaga ahli yang diundang itu kebanyakan ya itu mereka juga memberikan ya bantuan ya dalam hal ini difasilitasi oleh oleh perusahaan dia ya untuk datang menghadiri workshop tersebut. Nah, saya sebagai contoh ya, ini simpel, saya ambil yang paling simpel, itu seorang okupasi ini pekerjaan ya, seorang koki ya, ini Bapak Ibu pasti tahu ya, jadi seandainya saya ingin bikin kurikulum membuat seorang koki ya, outputnya misalkan. Nah, di mana seorang koki ini, kalau dia bekerja sehari-hari, tentu ada yang namanya tanggung jawab, ya, atau saya ibaratnya kita dosen gitu ya, tanggung jawab dosen kita, ya tentu Bapak Ibu sudah tahu ya, tapi dalam ini saya bicara koki dulu. Jadi tanggung jawab seorang koki itu misalkan pertama dia harus bisa memanggang roti ya, memanggang roti. Ini simpel dulu. Jadi yang kedua bisa memasak daging, kemudian bisa memanggang kue, kemudian bisa menyiapkan salad dan lain-lainnya ya. Nanti nah tanggung jawab biasanya itu ada kurang lebih 8 sampai 12, itu pengalaman kami ya. Jadi kalau lebih dari 12 itu biasa tanggung jawab tambahan yang diberikan oleh atasan. Tapi paling tidak 8 sampai 12 ini adalah tanggung jawab utama ya seorang koki ya. Nah, bayangin kalau kita dosen, berarti tanggung jawab kita ya pertama ya tadi ya melaksanakan proses pengajaran tentunya ya. Nah, di dalam proses pengajaran itu ada rentetan lagi ya. Ya, tadi membuat rencana pembelajaran, membuat modul dan sebagainya, itu kalau kita urutkan banyak sekali ya. Seperti itu. Nah, ini tentunya yang kita potret ini tadi ya. Jadi kalau kita buat workshop dakum, yang kita undang adalah si koki tadi gitu ya. Jadi para koki dari berbagai macam hotel gitu ya, kita undang, mereka datang, kemudian mereka menjabarkan tanggung jawab mereka, tugas-tugas mereka, kemudian peralatan yang dibutuhkan oleh mereka, kemudian skill apa yang dibutuhkan, pengetahuan apa yang dibutuhkan, sampai sikap kerja seperti apa yang dibutuhkan, soft skill ya, itu mereka menjabarkan gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kalau kita undang bukan koki, misalnya tadi manajer atau apa ya bahasa HRD, ya mungkin mereka bisa tahu ya pekerjaan-pekerjaan koki gitu ya. Tapi kalau kita masuk ke ranah lebih dalam, mereka tidak bisa mengatakan. Contoh skill ya seorang koki misalkan, mereka tidak bisa menjabarkan terlalu jauh. Peralatan yang dibutuhkan juga tidak bisa terlalu jauh. Kecuali kalau HRD itu pernah menjadi koki. Nah, itu menarik ya, unik.
Jadi dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa di Dakom itu yang kita undang atau tenaga ahli itu harus sesuai dengan uh, output atau profil yang kita ingin bentuk ya dalam hal itu. Nah, jadi koki yang kita undang tadi sudah saya katakan di awal kurang lebih 8 sampai 12 ya, maksimal 12 dari berbagai macam hotel atau dari macam industri, tapi profesinya sebagai koki. Nah, itu. Kemudian kita masuknya. Nah, apa yang kita analisis? Jadi kita analisis itu ada 6 poin. Yang pertama kita analisis terkait dengan lingkup tanggung jawab atau kita sebut dengan major area of responsibility. Kalau di bahasa Dakum kami kita sebut dengan duties, ya, duties. Nah, kemudian yang kedua kita juga mendeskripsikan tentang tugas yang terkait dengan tanggung jawab. Jadi setiap tanggung jawab itu punya tugas-tugasnya, ya. Nah, kemudian atau kami sebut dengan task, ya, task. Nah, selain itu juga kita menjabarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, gitu ya. Jadi dalam menjalankan tugas-tugas, saya yakin Bapak Ibu ya, seorang koki atau seorang dosen harus punya pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, atau kita sebut dengan knowledge atau hard competencies. Nah, kalau kita lihat tadi CPL ini nanti masuknya di mana sih? Nah, pengetahuan keterampilan ini nanti masuk ke keterampilan prana dan itu ya. Kemudian ada alat dan perangkat pendukung kerja. Jadi si koki tadi atau kita seorang dosen, waktu kita bekerja, kita juga membutuhkan alat atau perangkat ya pendukung dalam bekerja. Dari itu kita potret. Kalau kita di Dakum, kita sebut dengan tools ya, atau equipment. Nah, di poin 5 kita juga memotret perilaku sikap kerja yang diperlukan atau soft competencies gitu ya. Saya seorang dosen, sikap perilakunya seperti apa, itu kita potret. Bayangin ya, kalau kita ingin bikin kurikulum dosen, kalau kita undang misalkan apa ya, PLP ataukah technician ataukah HRD ya mungkin kecuali kalau HRD itu seorang dosen mungkin dia bisa memaparkan atau menjabarkan poin-poin ini ya. Tetapi kalau dia itu seorang dosen akan lebih tepat. Nah, itulah kunci di Dakum tadi. Jadi panelis atau tenaga ahli tadi harus tepat. Yang paling penting adalah kecenderungan akan perubahan yang muncul di akan masa depan atau tren ya. Jadi dalam kita bekerja itu pasti ada tren ya masa depan ya. Seperti apa tren atau challenge tantangan gitu ya. Itu juga kita potret. Nah, hal ini untuk apa? Supaya bisa pada saat kita membuat kurikulum, jadi kita mengantisipasi gitu ya perubahan-perubahan akan datang. Kenapa? Sebagai contoh, kalau kita buat S1, program S1 atau studi penerapan itu kan butuh 4 tahun ya kita proses. Nah, kita sudah tahu nih kecenderungan nanti kira-kira 4 tahun ke depan itu seperti apa. Jadi kurikulumnya sudah mendesain bagaimana sudah pada saat lulusan alumni kita tadi nanti 4 tahun berikutnya dia sudah bisa mengikuti tren ya. Kira-kira masa depannya seperti apa. Nah, ini contoh Pak, Bapak Ibu, Dakum chart yang saya mau tampilkan ya. Simple ya. Jadi ini adalah salah satu contoh Dakum chart ya. Dakum chart ini adalah Dakum chart yang hasil workshop yang pertama tadi ya. Ini contoh saat kami menganalisis seorang technician ya di bidang kelistrikan dan instalasi ya. Nah, ini di mana kita menganalisis seorang teknisi. Jadi yang datang ini Bapak Ibu ya, ini adalah seorang teknisi ya. Salah satunya misalkan Chen Jiquan. Ini orang Cina ya, ini di Morowali ya kita bangun dari PT Xiang Steel Group. Kemudian ada Pak Dadang Hairudin gitu ya. Jadi ini kita potret ya. Jadi ini panelisnya nih, panelis tenaga ahli yang datang ya di workshop yang pertama yang di video tadi ya. Ini sebagai contoh. Kemudian dari sini ini dokumennya. Nah, ini saya sebagai fasilitator ya Dakum. Kemudian ini contoh kami membangun kurikulum di Politeknik Industri Logam Morowali, Sulawesi Tengah. Nah, ini Bapak Ibu yang saya katakan tadi ada duties dan task. Jadi profil seorang teknisi tadi di bidang kelistrikan dan instalasi, pertama ya tanggung jawabnya dia harus melakukan instalasi listrik dan sistem pengontrolan otomatis mulai dari 220 volt sampai 4.400 volt. Jadi itu tanggung jawab seorang technician tadi. Nah, yang di dalam kotak ini adalah tugas-tugasnya.
Jadi pada saat dia melakukan tanggung jawab melakukan instalasi, maka tugas-tugasnya pertama si orang teknisi ini harus bisa melakukan analisis gambar instalasi, kemudian melakukan persiapan alat dan bahan, melakukan instalasi sesuai standar, ya standar SOP, kemudian melakukan pengetasan instalasi dan menyusun laporan. Ya, jadi ini yang dikatakan ini memang ya sehari-hari gitu ya. Seorang teknisi tadi yang tadi expert tadi mereka menjabarkan itu ya, gitu. Kemudian ini poin B juga sama. Jadi ini adalah tanggung jawab yang B ya, lakukan servis dan penggantian part itu merupakan tanggung jawab. Jadi poin-poin ini ada tanggung jawab, sedangkan yang di dalam ini adalah tugas-tugasnya. Nah, selain itu juga kita memotret yang disebut dengan worker traits. Worker traits itu adalah apa tadi ya? Bahasanya kebiasaan atau apa ya? Attitude ya, sikap kerja ya. Jadi sikap kerja seorang teknisi yaitu harus bisa teliti, disiplin waktu, bertanggung jawab, teamwork, inovatif dan seterusnya. Kemudian yang ini saya katakan tadi career path ya. Ternyata seorang teknisi posisinya di sini ya. Jadi di bawah dia itu adalah operator ya. Kemudian di atas teknisi ada supervisor. Jadi kalau teknisi ini adalah D3, kebetulan yang ini yang kita bangun tadi kurikulumnya adalah D3 ya. Jadi kalau kita nanti mau buat kurikulum D4-nya, ya kita sasarnya adalah si supervisor tadi ya. Jadi supaya nanti irisan antara ada program D3 kita dan D4 kita itu lulusannya profilnya berbeda ya. Jadi D3 kita walaupun sama-sama listrik ya, tapi bedanya tadi ya, lulusan D3 arahnya ke teknisi, itu kemudian D4 kita atau S1 kita arahnya ke supervisor. Nah, kalau supervisor saya yakin bisa jadi ada tugas tanggung jawabnya dia di sini ya, tetapi ada juga yang berbeda gitu ya. Nah, itu yang saya bilang tadi. Nah, ini adalah related knowledge atau pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan ya seorang teknisi ya. Dia harus memahami cara menggambar, kemudian dia harus tahu tentang standar instalasi, kemudian tentang PLC, tentang dan sebagainya. Dan ini adalah peralatan-peralatan yang dibutuhkan seorang technician. Ya, jadi harus punya alat amperemeter, voltmeter gitu ya. Kemudian, nah ini adalah tools dan equipment-nya. Ya, nah ini contoh dakum chart ya. Nanti ini Bapak Ibu nanti bisa dapat juga ya. Dan saya juga udah simpan di link Google Drive yang Bapak Ibu bisa dapatkan juga. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Untuk materi presentasi ya dan buku yang tadi saya tulis ya berupa chapter desain kurikulum, Bapak Ibu bisa peroleh di link ini ya. Nanti saya minta Queen Pustaka Nusantara ya, Sepia nanti bisa silakan share link ya. Saya sudah masuk ke Google Drive, silakan nanti dibagikan kepada para peserta biar bisa materi ini, dan ada beberapa book chapter yang saya buat tadi ya, termasuk tadi dakum chart itu ya, itu bisa Bapak Ibu peserta bisa peroleh. Nah, kira-kira itu sampai penyampaian dari saya ya. Saya ucapkan terima kasih. Ini nama saya, email saya, WhatsApp saya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau berdiskusi banyak ya terkait bagaimana mengembangkan kurikulum berbasis industri tadi, saya dengan senang hati nanti kita bisa berbagi sharing ya. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, saya sedang mendraft buku dengan beberapa rekan saya. Itu kami coba kalau yang di book chapter tadi itu di book chapter tadi itu hanya sekilas ya, secara garis besar ya. Tapi sekarang kami sedang membuat ya panduan dari step-step yang tadi saya jelaskan itu lebih detail ya, tahap-tahapan sampai ke template yang digunakan gitu ya. Ini saya sedang menyusun insya Allah, dan sekarang progresnya hampir 100% ya. Yang mudah-mudahan nanti PT Queen ya bisa membantu menerbitkan buku kami ya, gitu ya. Jadi buku yang kami buat ya, jadi bukunya ini tentang bagaimana panduan mendesain kurikulum berbasis industri ya. Jadi harapan buku yang kami buat ini ya bisa dipakai oleh teman-teman ya dalam hal step-step bagaimana sih membuat kurikulum agar kurikulum itu bisa tepat sasaran ya, sesuai dengan kebutuhan industri. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya.
Baik, terima kasih Bapak Didik Harimudro STMT atas pemaparan materi yang informatif dan membuka wawasan strategi mengenai integrasi kebutuhan industri ke dalam perancangan kurikulum, serta bagaimana metode Dakum untuk dapat menjadi solusi konkret dalam menghadapi tantangan dunia kerja saat ini. Baik, izin Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand dan mengaktifkan kamera dan audionya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Ya, Samsudin. iya, saya mau apa lagi mengkonfirmasi saja ya. Eh, saya ini kalau dilihat dari segi PES saya sudah tua, akan tetapi dari selaku seorang dosen baru kurang lebih 10 tahun. Saya kemarin itu banyak bekerja di perusahaan keuangan, pernah kerja di perusahaan asuransi dari tahun 92 sampai dengan tahun 2012. Nah, kemudian setelah itu saya kerja di bank dan nanti berakhir di tahun 2022. Namun sebelumnya itu tahun 2016 itu saya dikontrak lagi di perusahaan perbankan. Nah, berbicara tentang kurikulum ini sangat menarik ya. Cuma persoalan yang ada saya lihat sekarang ini ya, itu tidak matching dengan kebutuhan kita di lapangan. Nah, yang saya ingin konfirmasi dari Bapak ini langkah-langkah membuat materi atau kurikulum yang baik agar bisa sesuai dengan yang ada di lapangan. Gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, terima kasih Bapak. Mungkin bisa langsung dijawab kepada oke, Bapak. terima kasih Pak Samsudin ya. Ini pertanyaan menarik ya. Jadi kalau kita ingin membuat satu materi tadi memang sudah dirumuskan tadi di awal saya katakan ya. Jadi langkah pertama ya tentu kita menentukan dulu ya profil lulusan yang mau kita buat ya. Dalam hal ini sebagai contoh tadi ya, kalau kita di level S1 ya itu berarti posisi ya. Kalau yang di bidang teknik itu adalah di posisi supervisor ya, level 7 dulu. Nah, jadi tadi orang-orang atau tenaga ahli yang tadi yang saya katakan tadi awal kita undang dalam satu workshop ya. Nah, nanti mereka akan memaparkan, menjabarkan tugas-tugas sehari-hari mereka lakukan seperti apa, kemudian peralatan yang dibutuhkan apa, pengetahuan yang dibutuhkan seperti apa, keterampilan yang dibutuhkan seperti apa. Nah, itu yang tadi keluarnya adalah Dakumcat. Nah, di Dakumcat itu adalah sebenarnya dokumen awal kita sebagai dosen untuk membaca itu sebagai peta ya, peta dalam merumuskan yang disebut dengan learning outcomes tadi gitu ya. Jadi learning outcome tadi kalau di SNDikti kita sudah dijabarkan ada 4 aspek tadi. Ada aspek sikap gitu ya. Kalau di Dakumcat itu ada worker traits ya, worker traits. Kemudian ada pengetahuan gitu ya. Kemudian ada keterampilan umum dan keterampilan khusus. Dan itu sebenarnya di learning outcome itu sudah terwakilkan atau sudah terpotret di dalam Dakumcat tadi ya. Jadi kita urutkan dari situ dulu Pak. Jadi setelah itu nanti kita buat tadi matriks tadi ya. Jadi Bapak mengajar mata kuliah A harus betul-betul ya memiliki matriks dengan CPL tadi gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya tadi. Nah, sehingga nanti pada saat kita nge-breakdown jadi rencana pembelajaran semester, sebelum ke materi tadi ya, itu betul-betul setiap materi yang kita ajarkan itu harus ada tercapaian learning outcomes ya tadi gitu ya. Nah, seperti itu.
Nah, tapi saya senang tadi Bapak Samsudin sudah pengalaman ya dalam hal bekerja tadi ya. Ini menarik sekali ya sebenarnya ya. Nah, ini justru kalau tadi memang sesuai dengan program studi Bapak itu akan menarik sekali Bapak bisa memberikan injection masukan gitu ya. Karena Bapak tadi sebelum jadi dosen itu adalah seorang tenaga ahli dari institusi pekerjaan tadi ya. Jadi memberikan masukan. Jadi betul-betul pada saat materi disusun itu betul-betul ya tadi sesuai dengan apa dunia kerja tadi ya yang dikerjakan. Itu kira-kira Pak garis besar. Ya. Sambil menjawab ya tadi ada di chat ya tentang OB ya, outcome based education ya. Ini menarik ya. Nah, dengan Dakum ya. Jadi sebenarnya Dakum itu metode ya. Nah, jadi kalau kita lihat OB itu sebenarnya outcome based education. Jadi yang kita ingin ajarkan pendidikannya itu harus berbasis outcome. Outcome itu siapa? Outcome itu tadi ya itu tadi yang kita ingin keluarkan lulusan tadi kita gitu ya. Jadi yang kita fokus harus adalah lulusan kita. Jadi target kita adalah lulusan kita. Tadi seorang apakah orang teknisi atau seorang supervisor gitu ya. Sehingga harus seperti itu. Jadi Dakum dan OB justru saling support ya. Kalau Dakum adalah satu metode gitu ya, bagaimana kita merumuskan supaya OB ini betul-betul sesuai dengan outcome yang kita tuju. Kira-kira itu gambarannya. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya ada yang mau bertanya nih Pak, yaitu Ibu Laila Utarina. Kepada Ibu Laila, mohon dihidupkan kameranya dan dipersilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak ya? Ya, kedengaran Bu. Silakan lanjut. Oke, perkenalkan saya Laila Utarina dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Sebelumnya mohon maaf karena saya belum bisa mengaktifkan kamera karena sinyal di sini kurang bagus. Izin bertanya kepada Pak Didik. Kebetulan ini saya pertama kali ya Pak mendengar tentang kurikulum metode Dakum karena saya baru juga berkecimpungan di dunia pendidikan ini. Menarik sekali sih kurikulum Dakum yang dijelaskan sama Bapak tadi. Mungkin untuk pertanyaannya yang pertama itu tadi kan sudah dijelaskan bahwa dalam pembuatan kurikulum kita akan banyak sekali bekerja sama industri. Nah, nanti apakah untuk teknis pembelajarannya itu industri ini tetap akan kita libatkan atau tetap kita ikutkan atau bagaimana Pak? Lalu yang kedua, mungkin agak di luar kurikulum Dakum, tapi ini kan Bapak kan tadi seperti background yang sudah dijelaskan sangat berpengalaman di bidang kurikulum, apalagi pernah join di Swiss Contact ya Pak. Saya mau tanya, apakah suatu kurikulum itu bisa kita modifikasi Pak? Misal metode Dakum ini kan sangat bagus, terus bisa kita adaptasi ke kurikulum yang sudah kita pakai sekarang. Tuh. Jadi modelnya seperti kita modifikasi gitu Pak kurikulum. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini saya langsung jawab Mbak Sevia. Iya Bapak. Oke, terima kasih ya Bu Laila ya, bukan dari Polri, institusi saya juga. Jadi pertanyaannya menarik ya, ada dua. Yang pertama terkait dengan apakah perlu dilibatkan tenaga ahli ya pada saat selesai pemahaman kurikulumnya. Nah, kalau yang di project yang kami libatkan, contoh yang di exposure project tadi saya sebutkan, itu tetap. Jadi kalau pendidikan vokasi ya Bapak Ibu ya, itu memang harus ada dosen praktisi namanya ya. Dosen praktisi itu adalah dosen yang di mana mereka dari dunia industri dilibatkan di pengajaran ya. Nah, kalau yang tadi saya sebutkan beberapa proyek, contohnya di Politeknik Petrokimia Banten ya, itu mereka melibatkan gitu ya tenaga ahli dari industri petrokimia itu ya untuk mengajar di kampus. Nah, kebetulan kampus dengan industrinya dekat ya. Jadi mereka juga dilibatkan. Ada mata kuliah yang spesifik gitu ya, yang mungkin menurut saya dosen itu mungkin belum bisa ya. Nah, karena itu terkait dengan proses dan sebagainya. Nah, itu tenaga ahli yang memang betul-betul yang bisa mengajar di mata kuliah itu ya. Itu yang pertama. Jadi tidak terputus ya, seharusnya bagus ya. Harusnya ada kelanjutan ya. Jadi ada beberapa mata kuliah yang tadi yang saya sebutkan yang memang tidak bisa dihandle atau di-cover oleh dosen gitu ya. Nah, harapan besar itu ya
tenaga praktisi tadi gitu sebagai dosen praktisi yang bisa mengajarkan gitu. Sehingga yang tadi saya bilang gap itu jangan sampai besar ya. Misalkan kita sudah buat kurikulum, ternyata industri tidak kita libatkan gitu dalam hal membuat modul pengajaran gitu. Nah ini akan muncul gap ya seperti itu. Jadi itu yang paling penting. Yang kedua, metode dakum ini bisa nggak dimodifikasi? Bisa ya. Jadi yang saya paparkan tadi, mohon maaf ya, itu memang sudah kami menyesuaikan ya dengan peraturan kita di Indonesia gitu ya. Jadi culture Indonesia kita sudah menyesuaikan. Jadi dakum ini memang kita menyesuaikan ya, kita menyesuaikan. Jadi tidak saklek seperti kayak apa yang saya pelajari gitu ya. Jadi kita sudah menyesuaikan. Tentunya kita menyesuaikan dengan culture budaya Indonesia. Salah satunya kita punya SN Dikti tadi, Standar Nasional Dikti ya, yang punya step-step tadi. Jadi kita menyesuaikan gitu. Tapi ya tadi tidak mengurangi bahwa tenaga ahli itu memang harus kita libatkan karena mereka kunci kita dalam hal untuk menutup gap tadi itu ya. Oke, sambil jawab lagi Mbak, tadi ada chat ya yang tentang Pancasila. Ini menarik ya, Pancasila bahasa Indonesia gitu ya. Nah kalau pengalaman pertanyaan dari ini memang Pancasila salah satunya itu sangat dibutuhkan tentunya ya. Tadi yang saya bilang tadi ya, kalau Bapak Ibu lihat tadi ya, Pancasila sebenarnya mendukung di mana sih? Di attitude, sikap ya. Kalau tadi potretan itu kan tadi mengajar tentang bagaimana kejujuran, kemudian disiplin, teliti. Nah, mungkin saya sarankan ya, saya lihat setahu saya ya, Pancasila itu memang sudah mengajarkan norma-norma itu tentunya ya, saling mendukung. Dan itu ada CPL-nya gitu ya. CPL di kebanyakan memang di sikap, ya, sikap dan pengetahuan umum ya tentunya ya, yang memang mensupport terkait dengan outcome yang mau diharapkan seperti itu ya, termasuk agama gitu ya, bahasa Indonesia gitu dan sebagainya. Jadi tidak terlepas ya kalau itu mata kuliah wajib yang harus kita masukkan ke kurikulumnya. Namun, nah ini tinggal menyesuaikan ya, menyesuaikan pengajaran itu harus mengarah kepada learning outcomes tadi yang sudah dirumuskan oleh para panelis dari industri ya. Malah panelis industri itu sudah memberikan masukan terkait dengan mata kuliah umum ini seperti apa sih yang perlu disampaikan atau dipaparkan. Kira-kira seperti itu. Oke. Silakan, Mbak, kalau dilanjut. Baik, terima kasih kepada Ibu Leila Utarina. Semoga penjelasan dari Bapak Didik bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah bertanya. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, mungkin terakhir ya Pak, ada yang ingin bertanya, silakan aktifkan kameranya. Pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Apakah saya? Baik, Bapak Zakwan Syah, silakan Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya langsung saja ke Pak Didik ya. Selamat pagi Pak Didik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Jack. Tentang kurikulum berbasis industri ini kan sudah lama sebenarnya ya. Dan ini maksudnya diterapkan pada khususnya politeknik. Nah, sejauh ini, sebelum ini, apakah sudah diterapkan di universitas? Dan bagaimana hasilnya, universitas apa yang sudah diterapkan? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Pak Didik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Jakwan saya. Jadi Pak Jakwan saya ini memang rekan saya kerja dulu ya di Politeknik ya. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Jack ya. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi dakum tadi sudah saya sebutkan di awal ya. Jadi bukan selalu tertuju kepada pendidikan vokasi ya, tapi bisa juga pendidikan non vokasi. Tadi kalau lihat bagaimana kami membantu ada sekolah tinggi STT Telkom ya, Surabaya, kemudian ada ULBI gitu ya. Nah, namun kalau Bapak Ibu lihat di SN Dikti ya, perbedaan vokasi dan non vokasi itu cuma perihal kalau di vokasi itu ranah skill ya, keterampilan yang dipertajam gitu ya. Nah, sedangkan yang non vokasi itu ya dia ranahnya ya yang diperbanyak, yang dipertajam ya tadi ya kemampuan dalam hal sisi akademisnya atau kita sebut dengan pengetahuan ya. Jadi sebenarnya menurut saya tidak begitu maksudnya menggunakan dakum ini bisa dipakai ya, diterapkan di mana saja, tapi nanti mungkin ketajaman tadi ya, ketajaman. Contoh yang saya bilang tadi, kalau nanti misalkan di
program S1 terapan ada yang namanya supervisor gitu ya, misalkan sama-sama supervisor gitu. Nah, bedanya di mana? Nah, bedanya kalau nanti supervisor yang dibangun oleh pendidikan vokasi, dia harus bisa mampu mempunyai keterampilan ya, karena ya tadi keterampilan tadi gitu ya. Nah, sedangkan yang non vokasi atau universitas gitu ya, dia lebih ranah bagaimana untuk lebih ke kemampuan analisis ya dan kemampuan knowledge-nya yang dipertajam gitu ya. Jadi dua ranah ini memang saling mensupport, saling mendukung ya. Mungkin nanti tinggal di pekerjaan posisi yang dimasukin itu di mana gitu ya. Seperti tadi supervisor itu kan ada dua, tetapi ini bisa Nah itu pun kembali lagi kebutuhan industri ya. Dia mau butuh apakah orang yang punya tadi kemampuan, keterampilan, ataukah yang non keterampilan. Tapi beberapa teman-teman yang di universitas juga bisa gitu ya. Kira-kira seperti itu ya, muatannya yang agak sedikit berbeda. Kalau di pengajaran biasanya vokasi itu keterampilannya bisa sampai 60% ya yang diajarkan di pendidikannya ya, lebih banyak praktek gitu ya. Sedangkan yang non vokasi ya mereka lebih di bawah itu ya. Tapi paling tidak dua luaran ini ya ada positif dan yang ini kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Tadi yang di vokasi memang kelebihannya tadi dia punya ranah keterampilan gitu, sedangkan yang non vokasi lebih banyak ke ranah non keterampilan atau dipertajam di analisis dan pengetahuan untuk itu. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Didik telah menjawab pertanyaan dari Bapak Zaka. Semoga penjelasan Bapak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa rekan-rekan yang bertanya. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi untuk bertanya secara langsung maupun di room chat. Mungkin karena waktu kita terbatas, Bapak Ibu, saya izin percepat. Untuk sesi tanya jawab, kami cukupkan terlebih dahulu dan semoga kita bisa kembali berdiskusi melalui media lainnya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke dalam sesi dokumentasi. Jadi dimohon untuk Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya, memberikan senyuman terbaik dan termanisnya. Izin saya untuk memandu. Baik Bapak, izin saya mandu ya Bapak ya. Silakan aktifkan kameranya. Oke, klik 1, 2, 3. Baik, 1, 2, 3. Bilang Kak 1. Oke. Sudah. Baik, alhamdulillah rangkaian acara webinar nasional kita hari ini telah berjalan dengan lancar. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada narasumber dan peserta yang luar biasa atas ilmu dan partisipasinya dalam webinar pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan penulis semuanya atas partisipasinya. Jangan lupa kunjungi website kami di www.queenpustaka.com dan follow subscribe media sosial kami Queen Pustaka Nusantara untuk info webinar dan kegiatan selanjutnya. Saya Setia Meulansari selaku host. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mbak Sapia dan bentar maaf.
Halo, cek. Aman ya? Alhamdulillah, terima kasih kepada Mbak Sepia dan Bapak Didik Hari Nugroho atas materi yang luar biasa. Dan terima kasih kembali kepada Mbak Sepia sudah memandu acara kita pada pagi ini. Dan acara kita alhamdulillah berjalan dengan lancar. Baik, untuk itu izinkan saya untuk memperkenalkan produk penerbitan. Maaf, suaranya tidak terganggu. Cek. Aman. Oke, saya lanjut ya Bapak ya. Jadi Queen Pustaka Nusantara itu punya 5 paket penerbitan ya Bapak. Yang mana pertama itu ada paket hemat. Paket hemat ini harganya 500.000. Bapak Ibu bisa mengirimkan naskah yang luar biasa dan menerbitkan naskahnya di Queen Pustaka Nusantara. Lalu yang kedua kita ada paket tunggal, di mana paket tunggal ini bisa untuk maksimalnya 3 penulis dengan harga 1 juta saja. Fasilitas yang didapatkan sangat banyak dan sangat luar biasa. Sudah ber-ISBN juga dan lalu yang ketiga ada paket konversi, di mana paket ini bisa bantu Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian yang mana tidak memiliki naskah namun Bapak Ibu sekalian punya skripsi, jurnal, disertasi, dan maupun tesis. Nah, daripada jurnal, skripsi, tesisnya disimpan saja dalam file, bisa kita bantu untuk jadikan buku yang bermanfaat agar bisa dibaca oleh mahasiswa-mahasiswanya. Dan kemudian yang keempat, ada paket kolaborasi, di mana kami menerima Bapak Ibu sekalian yang ingin menulis bersama dengan dosen-dosen yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang mana paket kolaborasi ini dengan harga 150.000 sampai 300.000 per babnya. Lalu yang terakhir itu ada paket eksekutif, yang mana paket ini adalah solusi untuk Bapak Ibu yang ingin menerbitkan naskahnya, tapi Bapak Ibu sibuk, terkendala sama waktunya karena kesibukan mengajar dan lain-lainnya. Kami bisa membantu Bapak Ibu untuk membuatkan naskahnya dari nol sampai jadi dan terima beres. Dan di bulan Agustus ini, dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia, Queen Pustaka mengadakan gebyar program kemerdekaan, yang mana diskon 17% untuk semua paket yang ada. Jadi kuotanya itu terbatas ya Bapak Ibu sekalian untuk 50 naskah tercepat. Promo ini berlaku mulai dari tanggal 1 sampai 31 Agustus. Jadi tunggu apa lagi? Langsung hubungi admin kita di Queen Pustaka Nusantara dan Bapak Ibu sekalian bisa follow Instagram kita di Queen Pustaka Nusantara _ Baik, untuk itu saya Umi Alfia. Ada sedikit pantun untuk pagi ini. Karena Queen Pustaka itu kan dari Riau ya Bapak Ibu, dari negeri Melayu. Rasanya kurang lengkap kalau nggak ada pantun di akhir acara. Baik, menulis senja di kala senja, menulis naskah di kala senja, ilmu tercurah penuh makna. Mari terbitkan karya Anda di Queen Pustaka Nusantara. Buah delima ranum berisi, diambil gadis di pagi hari. Terima kasih atas partisipasi, sampai jumpa di lain hari. Dengan itu saya Umi Alfia mengucapkan mohon maaf beribu maaf karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan kelebihan milik kita semua. Saya Umi Alfia pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon pamit ya. Baik, terima kasih Bapak. Sampai jumpa di acara webinar kita selanjutnya ya Bapak.
Baik, untuk Bapak sekalian diingatkan sekali lagi agar mengisi link absensinya karena nanti sertifikatnya akan kirimkan melalui data absensi ya Bapak Ibu sekalian. Ribuan mengajak pembaca untuk menyelami dunia kata dan makna dalam novel-novel populer dari era 2000-an. Buku ini mengulas bagaimana proses afiksasi dalam bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam membangun karakter, menciptakan suasana, dan memperkaya cerita. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga jendela yang membuka cara kita memahami dunia dalam konteks sastra. Buku ini menjelaskan bagaimana afiksasi penambahan awalan, akhiran, atau sisipan pada kata dasar dapat mengubah makna kata dan memberikan dimensi baru dalam sebuah narasi. Pembaca diajak untuk mengeksplorasi bagaimana kata-kata yang tampak sederhana dapat berkembang menjadi lebih kompleks dan penuh makna, memberikan kekuatan pada karakter dan cerita dalam novel. Melalui berbagai contoh dari novel era 2000-an, buku ini menggali bagaimana penulis menggunakan bahasa untuk menciptakan karakter yang kuat dan dunia cerita yang mendalam. Afiksasi tidak hanya memperkaya struktur kalimat, tetapi juga berfungsi untuk menyampaikan perasaan, membangun konflik, dan menghidupkan dunia yang diciptakan dalam setiap karya sastra. Dalam membentuk kata, mengubah makna, dibahas bagaimana perubahan kata melalui afiksasi dapat memberikan kekuatan pada cerita, menggambarkan suasana hati karakter, atau memperkuat tema utama dalam novel. Setiap kata yang dipilih dengan hati-hati memiliki tujuan untuk menghubungkan pembaca dengan dunia yang dihadirkan oleh penulis. Buku ini menjadi panduan yang berguna bagi pecinta bahasa, penulis pemula, serta siapa saja yang tertarik untuk memahami bagaimana bahasa berperan dalam membangun cerita yang menarik. Dengan pendekatan yang santai dan mudah dipahami, buku ini menyajikan wawasan tentang bagaimana menggunakan bahasa untuk menciptakan cerita yang berkesan dan memikat pembaca. Buku ini memberikan pembaca wawasan yang menarik tentang bagaimana bahasa membentuk dunia dalam novel. Dengan memahami bagaimana afiksasi mengubah makna kata dan memberi dimensi baru pada cerita, pembaca dapat lebih menghargai kekuatan bahasa dalam menciptakan karakter, suasana, dan makna yang mendalam. Buku ini adalah panduan inspiratif untuk mereka yang ingin menggali lebih dalam tentang bagaimana bahasa membangun cerita yang kuat dan berkesan. Di dunia bisnis yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan yang cepat, manajemen persediaan menjadi aspek yang sangat penting dalam memastikan kelangsungan dan efisiensi operasional. Bagaimana kita bisa mengelola persediaan dengan cara yang optimal, terutama saat menghadapi keterbatasan kapasitas, risiko deteriorasi barang, serta variabilitas permintaan dan pasokan. Buku Manajemen Persediaan Modern mengatasi keterbatasan dan ketidakpastian dengan pendekatan matematis ini hadir untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai strategi manajemen persediaan yang lebih efisien dan adaptif dengan pendekatan yang lebih matematis dan berbasis data. Buku ini mengupas berbagai aspek yang sangat relevan dalam manajemen persediaan modern dengan menggunakan model-model matematis untuk menyelesaikan masalah yang sering terjadi dalam pengelolaan persediaan. Dari teori fusi hingga integrasi kredit perdagangan, semua ini dirancang untuk mengoptimalkan biaya persediaan dan meningkatkan keakuratan pengambilan keputusan.
Salah satu sorotan utama dalam buku ini adalah bagaimana model 2 gudang dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas dalam gudang. Konsep ini membantu manajer persediaan mengatur perpindahan barang antar gudang dengan lebih efisien, menjaga kesediaan barang sekaligus mengurangi biaya yang tidak perlu. Selain itu, buku ini juga membahas analisis sensitivitas, yang penting untuk menghadapi berbagai skenario dalam rantai pasok. Dengan memahami variabilitas permintaan dan pasokan, perusahaan bisa lebih siap menghadapi perubahan pasar yang mendadak dan memastikan operasi tetap berjalan lancar meskipun dalam kondisi yang tidak pasti. Buku ini memberikan panduan praktis yang bisa langsung diterapkan dalam strategi persediaan yang lebih efisien dan berbasis data. Dengan pendekatan yang sistematis, buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami bagaimana teori-teori matematis dapat diimplementasikan dalam konteks dunia nyata untuk mengoptimalkan manajemen persediaan. Melalui pembahasan yang komprehensif tentang strategi persediaan, pengelolaan risiko, dan penggunaan teknologi dalam dunia logistik, buku ini bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih adaptif dan efisien dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada di dunia bisnis modern. Dengan memahami dan menerapkan pendekatan berbasis matematika dan model-model canggih yang dibahas dalam buku ini, perusahaan dapat meningkatkan kinerja operasional mereka, mengurangi biaya persediaan, dan menjadi lebih siap menghadapi ketidakpastian yang ada di pasar global. Budaya Minangkabau bukan hanya tentang rumah gadang dan pakaian adat, melainkan juga tentang nilai, tradisi, dan identitas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui buku Budaya Minangkabau dalam Maransi, Kisah, Tradisi, dan Makna, Nadila Rahma Putri, Titikku membawa kita memahami bagaimana sistem matrilineal, peran adat, serta konflik antara tradisi dan modernitas dihidupkan dalam cerita-cerita Maransi. Buku ini mengajak kita melihat lebih dekat bagaimana adat Minangkabau terus bertahan, bahkan di tengah perubahan zaman. Buku ini mengupas tuntas tentang budaya Minangkabau yang tercermin melalui novel Maransi. Lewat cerita, kita diajak melihat bagaimana masyarakat Minangkabau menjaga nilai-nilai adat, khususnya sistem matrilineal yang unik, peran penting adat dalam kehidupan sosial, serta konflik yang sering terjadi antara generasi muda dengan tradisi lama. Melalui analisis mendalam terhadap cerita dalam novel Maransi, penulis mengungkapkan bagaimana struktur naratif mencerminkan realitas sosial Minangkabau. Tema utama dalam novel ini adalah kesenjangan antara adat dan modernitas. Tokoh utama dihadapkan pada dilema besar, mempertahankan gelar adat keluarga, atau memilih jalan hidup modern yang lebih bebas dari ikatan tradisi. Konflik ini tidak hanya menggambarkan perjuangan pribadi, tetapi juga refleksi nyata tentang bagaimana masyarakat Minang hari ini bernegosiasi dengan perubahan zaman. Nilai-nilai seperti musyawarah, penghormatan terhadap ibu sebagai pusat keluarga, dan pentingnya adat dalam kehidupan bersama, tetap menjadi fondasi kuat dalam setiap alur cerita. Buku ini sangat menarik, karena tidak hanya menganalisis budaya Minangkabau dari sisi akademis, tapi juga membungkusnya dengan pendekatan yang mudah dipahami. Bahasanya lugas, analisisnya tajam, dan terasa sekali kecintaan penulis terhadap budaya Minang. Selain itu, buku ini juga cocok untuk siapa saja, baik mahasiswa, pecinta budaya, hingga masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam soal adat Minangkabau. Jika kamu ingin memahami bagaimana sebuah budaya bertahan, beradaptasi, dan tetap hidup di tengah perubahan zaman, budaya Minangkabau dalam Maransi wajib masuk dalam daftar bacaanmu. Terima kasih sudah menonton ulasan kali ini. Jangan lupa, teruslah membaca, teruslah belajar, dan mari lestarikan budaya kita bersama. Bagaimana teknologi digital mampu mendukung dunia medis dalam mendeteksi penyakit serius seperti tumor otak? Buku Revolusi Citra Medis, Pendekatan Modern dalam Deteksi Tumor Otak berbasis MRE karya Dwi Swasono Rahmat hadir untuk menjawab rasa ingin tahu tersebut dengan pembahasan mendalam, aplikatif, dan mudah dipahami. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kebutuhan manusia akan layanan medis yang lebih akurat dan cepat mendorong lahirnya inovasi di bidang pengolahan citra digital, khususnya melalui teknologi Magnetic Resonance Imaging atau MRI. Buku ini